Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Ramadhani. Saya akan menyampaikan materi kami, yaitu tentang alat peraga, konduktor, dan isolator panas melalui metode demonstrasi. Baik, yang pertama, pengertian metode demonstrasi. Metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Sedangkan demonstrasi merupakan salah satu metode yang cukup efektif karena membantu siswa untuk mencari jawaban dengan usaha sendiri berdasarkan fakta atau data yang benar. Jadi, metode demonstrasi merupakan metode penyajian pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, situasi, atau benda tertentu, baik sebenarnya atau hanya sekedar tiruan. Adapun kelebihan dan kelemahan metode demonstrasi. Yang pertama, kelebihan. Melalui metode demonstrasi, terjadinya verbalisme akan dapat dihindari karena siswa disuruh langsung memperhatikan bahan pelajaran yang dijelaskan. Yang kedua, proses pembelajaran akan lebih menarik karena siswa tak hanya mendengar tetapi juga melihat peristiwa yang akan terjadi. Yang ketiga, dengan cara mengamati secara langsung, siswa akan memiliki kesempatan untuk membandingkan antara teori dan kenyataan. Dengan demikian, siswa akan lebih meyakini kebenaran materi pembelajaran. Dan kekurangan metode demonstrasi. Yang pertama, metode demonstrasi memerlukan persiapan yang lebih matang karena tanpa persiapan yang memadai, demonstrasi bisa gagal sehingga dapat menyebabkan metode ini tidak efektif lagi. Untuk menghasilkan pertunjukan suatu proses tertentu, guru harus beberapa kali mencobanya lebih dahulu sehingga dapat memakan waktu yang lebih banyak. Yang kedua, demonstrasi membutuhkan peralatan, bahan-bahan, dan tempat yang memadai, yang berarti penggunaan metode ini memerlukan pembiayaan yang lebih mahal dibandingkan dengan ceramah. Yang ketiga, demonstrasi memerlukan kemampuan dan keterampilan guru yang khusus sehingga guru dituntut untuk bekerja lebih profesional. Di samping itu, demonstrasi juga memerlukan kemauan dan motivasi guru yang bagus untuk keberhasilan proses pembelajaran siswa. Oke, selanjutnya pengertian alat peraga. Alat peraga merupakan alat bantu yang digunakan untuk mempermudah dalam penyampaian materi pelajaran, yang tentunya alat ini mampu diserap oleh mata dan telinga agar proses belajar mengajar dapat bekerja secara efektif dan lebih efisien. Penggunaan alat peraga akan membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan, sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai dengan lebih baik. Seterusnya, fungsi alat peraga. Yang pertama, mengembangkan dan meningkatkan kemampuan siswa memecahkan masalah. Yang kedua, mengembangkan kemampuan siswa berpikir dan bertindak kreatif. Yang ketiga, meningkatkan rasa ingin tahu dan memotivasi belajar siswa. Yang keempat, memperjelas informasi dalam proses belajar mengajar. Yang kelima, meningkatkan efektivitas penyampaian. Yang kelima, memperkaya informasi yang diberikan guru. Yang keenam, menjadikan pendidikan lebih produktif karena dapat memberi pengalaman belajar lebih dan membuka cakrawala yang lebih luas. Yang ketujuh, menambah pengertian nyata tentang suatu pengetahuan. Yang terakhir, mendorong interaksi langsung antara siswa dengan lingkungannya. Adapun kelebihan dan kekurangan penggunaan alat peraga. Yang pertama, kelebihan penggunaan alat peraga diantaranya yaitu menumbuhkan minat belajar siswa karena pelajaran menjadi lebih menarik. Yang kedua, memperjelas makna bahan pelajaran sehingga siswa lebih mudah memahaminya. Yang ketiga, metode mengajar akan lebih bervariasi sehingga siswa tidak akan mudah bosan. Yang keempat, membuat lebih aktif melakukan kegiatan belajar seperti mengamati, melakukan dan mendemonstrasikan dan sebagainya. Adapun kekurangan penggunaan alat peraga diantaranya mengajar dengan memakai alat peraga banyak menuntut guru dan banyak waktu yang diperlakukan untuk persiapan. Yang terakhir, membutuhkan biaya yang banyak. Sekian presentasi akan dilanjutkan oleh Saudara Yuda Oktorin.
Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Aldi Ramadhani, yaitu pengertian konduktor dan isolator. Konduktor atau penghantar adalah zat atau bahan yang bersifat dapat menghantarkan energi, baik energi listrik maupun energi kalor, baik berupa zat padat, cair maupun gas. Contohnya adalah kaca, logam seperti tembaga, kuningan, besi, baja, emas, perak, dan lain sebagainya. Contoh konduktor panas yang dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari adalah aluminium, yang digunakan sebagai bahan alat memasak karena sangat baik menghantarkan panas, sehingga makanan cepat matang. Selanjutnya yaitu isolator adalah benda-benda yang tidak dapat menghantarkan energi, baik energi listrik maupun energi kalor. Contohnya adalah karet, gabus, kayu, plastik, wol, dan lain sebagainya. Contoh isolator panas yang dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari adalah ganggang, panci yang terbuat dari kayu atau plastik agar tidak panas pada saat kita memegangnya saat memasak. Perpindahan panas. Perpindahan panas itu terbagi menjadi 3, yaitu konduksi, yaitu hantaran, yang kedua konveksi, yaitu aliran, yang ketiga radiasi atau pancaran. Bahan penyusun konduktor dan isolator. Yang pertama yaitu logam, yang kedua kaca, dan yang ketiga kayu, dan yang keempat plastik, dan yang kelima kain. Pemanfaatan konduktor dan isolator panas. Sifat konduktor dan isolator, suatu bahan dimanfaatkan untuk membuat beraneka ragam benda yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pemanfaatan konduktor dan isolator panas ini sesuai dengan kebutuhan dan kegunaan benda yang dibuat. Contohnya setrika, kompor listrik, peralatan masak, dan solder. Baik teman-teman, ini besi atau logam. Yang disebut logam besi saya letakkan di sini ya. Dan ini pen yang terbuat dari getah atau plastik. Saya letakkan di sini ya. Dan ini pensil warna yang terbuat dari kayu. Baik, saya letakkan di sini. Baik. Ini adalah air panas. Nanti saya akan tuangkan di sini selama setengah menit lah ya.